pengertian desa apa. Kemudian pada situasi sekarang itu kan susah, artinya batas antara desa itu sangat tipis. Jadi desa dan kota itu yang paling kelihatan adalah sektor pertanian ya yang disebut desa. Kemudian kota itu adalah non-farm di luar sektor pertanian. Kemudian pada situasi digital society saat ini, batas antara cita-citanya itu sama dengan masyarakat kota, yaitu ingin perubahan cepat, ya kan, efektif, efisien, lebih orientasi berdasarkan kepentingan atau kerja gitu ya. Apa namanya, kolektivitas itu ada berdasarkan pada kepentingan atau apa namanya kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, hari ini kita akan bahas sudah sadar ya materinya, yaitu tentang pertanian subsisten dan pertanian komersil. Nah, ini sebagai dasar pemahaman kita kenapa masyarakat desa itu bisa dikatakan tinggal secara ekonomi, karena memang pertanian yang dilakukan itu masih bersifat subsisten. Subsisten itu apa? Yaitu pertanian yang hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri gitu ya, kebutuhannya sendiri yang itu apa namanya tidak untuk dijual. Padahal kan dalam sistem ekonomi semakin banyak apa namanya hasil produksi pertanian itu dijual, maka keuntungannya pasti akan lebih meningkatkan pendapatan gitu. Bentar saya share screen dulu ya. Oke, ini ya, hari ini kita akan coba bahas apa itu pertanian subsisten, kemudian apa itu pertanian komersil, yang dua-duanya itu saat ini masih diterapkan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia. Nah, kalau yang tinggal di desa di Jawa pasti sangat tahu ya, ketika apa namanya melihat sawah di desanya, itu kan mayoritas pertaniannya itu dilakukan secara subsisten, terutama adalah petani padi ya kan. Pertanian subsisten atau pertanian padi itu dikatakan subsisten karena bukan keuntungan yang diutamakan oleh petani padi, tapi lebih kepada safety first. Jadi yang paling penting adalah tercukupi kebutuhan pangan. Tentu kalian yang tinggal di desa pasti sering mendengar curhatan dari petani ya, bahwa apa namanya biaya produksi dengan hasil produksi yang diperoleh itu sangat jauh, ya kan? Coba dibayangkan misalnya petani padi itu apa namanya dia bisa panen tuh 3 sampai 4 bulan, itu sudah paling cepat kalau tidak terkena hama dan sebagainya. Sementara kebutuhan untuk sampai panen itu kan sangat tinggi ya, mulai dari biaya benih, kemudian biaya pupuk, kemudian biaya orang untuk membersihkan rumput-rumput ya kan, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan biaya produksi. Nah, biaya produksi itu ketika dihitung jumlahnya itu ternyata tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh gitu loh. Nah, itu menjadi karakteristik dari pertanian subsisten ini. Jadi yang diutamakan itu bukan untuk kepentingan ekonomi bahwa hasil produksinya itu lebih tinggi, tapi yang penting adalah ketika ada beras, itu sudah aman di dalam keluarga. Nah, itu saya kira dipengaruhi oleh sejarah-sejarah legenda masa lalu itu ya, bahwa ada Dewi Sri yang itu adalah dewa pangan, dewa pertanian, ya, dewa kesuburan, yang dengan adanya
padi sebagai sumber bahan makanan pokok itu masyarakat atau keluarga petani itu sudah ngerasa kayak aman gitu loh. Gitu ya. Jadi ini adalah karakter dari pertanian subsisten itu. Nah, ini ya. Jadi ada petani subsisten yang terpengaruh dengan cara bertani yang modern. Nah, tapi ini berikutnya. Tapi dasarnya itu adalah prioritas utama dari produksi pertaniannya itu adalah produksi untuk mencukupi pangan keluarga gitu loh. Jadi bukan pangan ekspor. Nah, itu apakah saat ini pertanian subsisten itu masih ada di Indonesia? Masih sangat terjadi. Di Yogyakarta saja itu pertaniannya itu subsisten. Saya kira di pulau-pulau yang lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Kalimantan kan ada ya, Sumatera, sebagian yang tidak hanya pertanian perkebunan, itu juga pertaniannya itu juga berbasiskan subsistensi ini, yaitu untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya gitu ya, kenapa generasi muda di Indonesia itu enggan untuk menjadi petani subsisten? Karena yang pasti, pertama jawabannya pasti pertanian itu tidak memberikan hasil secara ekonomi, kemudian tidak menjanjikan, ya kan? Kemudian tidak memberikan prospek hari depan, tidak gengsi, tidak wah lah ya bekerja menjadi petani dan memang hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, itu yang terjadi pada pertanian subsisten di Indonesia ya. Orang itu akan kembali bekerja menjadi petani subsisten ketika dia tidak diterima di sektor usaha yang lain, misalnya menjadi buruh pabrik, menjadi pekerja bangunan, terus kemudian atau di kantor-kantor di kota itu ya, mereka akan kembali ke pertanian gitu. Tapi ketika ditanya apakah itu menjadi tujuannya, itu tidak. Tapi hanya sekedar untuk dia tidak bekerja, kemudian ada tanah dari orang tua, kemudian dia harus mengolah tanah itu gitu. Mayoritas kalau ditanya itu seperti itu. Jadi bukan jiwa untuk bertani gitu loh. Satu sisi memang petani di Indonesia itu kebijakannya itu tidak semasif ya, semasif sektor-sektor yang lain. Misalnya pariwisata, kemudian UMKM dan sebagainya. Jadi ya memang bisa dikatakan stuck gitu ya untuk pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Tuh, kemudian, nah, Clifford Geertz itu mengatakan bahwa situasi yang dialami oleh petani subsisten itu, dia itu berada pada posisi involusi pertanian. Jadi apa itu involusi? Yaitu suatu pola-pola kebudayaan yang mencapai bentuk pasti tidak berhasil untuk menstabilisasi atau mengubah menjadi suatu pola tertentu, tapi berkembang kepada hal yang sangat rumit gitu ya. Nah, sektor pertanian itu adalah sektor yang jadi diibaratkan ketika berenang di kolam ya, di kolam renang ataupun berenang di air, itu dia itu tidak tenggelam, tetapi juga tidak maju ke depan gitu loh. Jadi stuck berada di situ gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan involusi. Jadi dia tidak tenggelam, tapi juga tidak maju gitu kan. Nah, akhirnya kenapa? Karena secara pangan itu sudah terpenuhi. Akan tetapi untuk yang lebih lanjut itu dia tidak bisa terpenuhi karena memang ini dari segi pendapatan, dari segi pengembangan pertanian itu tidak ada gitu loh. Jadi memang benar-benar stuck gitu ya untuk sektor pertanian ini. Maaf, ini saya sebentar ya, saya jeda sebentar ya teman-teman ya.
Oke, maaf ya, ini gangguan kalau kuliah di rumah ini banyak kegiatan domestik yang campur dengan kerja ini ya, mohon maaf. Oke, tadi sampai di situ ya. Ini ya, sampai involusi pertanian. Nanti saya sarankan untuk yang tertarik di isu-isu kemiskinan, kemudian isu-isu involusi, isu-isu subsistensi, bukunya Clifford Geertz ini, involusi pertanian, yang judulnya itu, buku sangat lama, tapi untuk bisa melihat secara detail ya, kenapa sih masyarakat pedesaan di Jawa itu memang situasinya itu miskin yang berlapis-lapis kayak gitu ya, yang itu sampai sekarang itu masih ada dan masih dipertahankan, dan banyak masyarakat yang terutama generasi tua itu masih menjalankan pertanian yang subsisten ini. Nah, karena tadi ya ibaratnya dia itu berenang tapi kemudian tidak tidak maju dan tidak tenggelam, akhirnya dia berjalan di tempat. Jadi pertanian di Indonesia itu mayoritas ya berjalan di tempat. Kecuali nanti tiba-tiba ada, kalau yang kemarin itu ada isu dari Jepang bahwa tanaman porang itu bisa dibeli dengan harga tinggi gitu ya. Akhirnya rame-rame petani kita menanam tanaman porang, kemudian pada saat dan meninggalkan tanaman pokok padinya ya, kemudian beralih ke situ dan harga turun, dia akan mengalami kesulitan lagi kan, karena tidak bisa dijual produk pertaniannya itu. Nah, pada situasi berjalan di tempat itu ya, polusi itu, makanya kemudian yang berkembang di masyarakat desa itu adalah sharing poverty gitu ya. Jadi berbagi kemiskinan itu istilahnya Clifford Geertz. Nanti yang tertarik silahkan ini itu, karena bagus ya menurut saya ya. Jadi di masyarakat desa yang subsisten itu maksudnya itu sharing poverty gitu, yang sangat terlihat pada upacara adat, kemudian nyumbang ya, yang di Jawa sangat terkenal sekali dengan tradisi nyumbang. Itu kan sebenarnya hanya meminjamkan uang sementara aja, nanti suatu saat ketika dia punya hajatan itu akan dikembalikan lagi uangnya, begitu seterusnya muter gitu loh. Ini adalah salah satu bentuk strategi survive dari masyarakat subsisten itu. Nah, itu yang disebut dengan kemiskinan bersama. Tidak maju, tidak juga jatuh gitu loh, tapi bisa bertahan. Nah, itulah keunggulan dari petani subsisten itu. Kalau coba kalian baca-baca ya, yang tertarik di isu-isu seperti ini, misalnya bandingkan dengan Vietnam. Vietnam atau Thailand. Negara kita itu justru mengimpor beras itu dari negara itu gitu loh. Karena produksi tanaman lokal itu tidak bisa mencukupi. Belum termasuk gandum, belum termasuk kedelai, belum termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok warga itu banyak, warga masyarakat itu banyak disuplai oleh impor. Gula juga termasuk di dalamnya. Nah, padahal kalau dilihat ya, pertanian kita tuh luas loh. Nah, tapi kenapa
itu produksinya itu tidak bisa mencukupi skala nasional gitu. Nah, itu disebabkan karena pertaniannya itu subsisten. Jarang kalau ditanya petani, dijual nggak sih produksi berasnya atau kedelainya? Itu enggak, tapi untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Kalaupun dijual itu ketika sudah lebih baru dijual. Dan hasil jualannya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Misalnya kayak kedelai aja itu. Dari mana kebutuhan kedelai skala nasional? Apakah dari produk lokal? Nggak bisa mencukupi masyarakat yang lauk pokoknya itu adalah tempe. Itu nggak bisa. Nah, itu yang terjadi pada pertanian yang disebut dengan itu. Jadi ya hanya sekedar pertanian, kemudian apa namanya, produktivitasnya sangat rendah gitu. Misal dalam satu desa itu harus tercukupkanlah ya 1.000 ton beras. Apakah desa itu bisa mencukupi 1.000 ton beras dalam 1 tahun misal? Apakah bisa? Kalau ditanya, tidak bisa. Belum lagi nanti desa itu, desa yang lain, yang di pucuk-pucuk gunung yang dia itu tidak bisa, desanya tidak bisa memproduksi padi, itu tetap dia kondisinya kan akan mengimpor dari produk daerah lain gitu kan. Begitu seterusnya gitu ya. Itu yang terjadi dengan pertanian subsisten di Indonesia. Kemudian karakteristik masyarakatnya yang involutif ya, involutif, tidak maju juga tidak jatuh, tapi ya stuck di situ. Yang itu melahirkan strategi sosial untuk bisa saling berbagi satu sama lain, ya kan, bisa saling membantu dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita gitu. Jadi harus berbagi dengan masyarakat yang lain. Oke, sampai di sini ada komen. Silakan. Kita diskusi ya, maksudnya jangan hanya mendengarkan dari saya. Nanti proses diskusinya jadi nggak bagus menurut saya. Silakan. Oh, yang tinggal di desa saya kira paham ya, mulai paham gitu, bisa ngelihat di sekitarnya itu begitu yang terjadi kan. Ada yang komen? Ada yang pengen cerita gimana kondisi petani di desanya? Nah, kalau kalian melihat lebih jauh, yang disebut pertanian subsisten itu tadi itu ya, terutama yang ditanam itu adalah padi, kemudian palawija. Ketika sudah selesai menanam padi kan tidak mungkin disuburkan kembali dengan cara dipupuk, kemudian ditanami palawija, kemudian damen yang batangnya tanaman padi itu kan harus dibakar, kemudian digunakan untuk menyuburkan sawah gitu kan ya. Nah, itu kemudian ditanamilah kacang tanah atau kedelai atau ketela, itu dalam rangka untuk merevitalisasi tanah itu loh. Jadi karena katanya sih yang disebut sawah itu sama dengan pabrik kan ya, pabrik bagi petani gitu. Jadi dia harus diproduksi kembali gitu. Seterusnya begitu. Jadi 3 bulan pertama akan ditanami padi di musim hujan, kemudian ketika masih musim hujan lagi ditanami padi lagi. Kemudian di saat musim kering itu ditanamilah palawija di situ. Seterusnya nanti kalau misalnya udah datang musim hujan itu ditanami padi. Dan kalau memungkinkan di situ airnya berlimpah, biasanya seperti yang terdengar di depan rumah saya ini sawah, itu sedot itu ya dari sumur, kemudian airnya disedot untuk menanam padi. Kan nggak mungkin mengandalkan air tada hujan, tapi mengandalkan dari sumur. Makanya yang terjadi konflik di desa itu adalah perebutan air antara air untuk sawah dengan air kebutuhan rumah tangga. Berair dari sawah itu adalah dari sumur, sementara sumur itu digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Nah, itu yang terjadi pada pengembangan sektor pertanian saat ini. Nah, apakah itu kira-kira ya solusinya untuk petani yang seperti itu tuh di sektor pertanian di Indonesia itu kurang mendapatkan perhatian gitu loh. Kan seharusnya seperti itu ya, Kak. Misalnya kita paham bahwa beras ini menjadi kebutuhan pokok pada saat musim kering, susah untuk air kan hampir di sebagian wilayah itu kurang mendapatkan perhatian yang sedemikian gitu loh.
Itu real loh ya, itu real yang dihadapi oleh petani di Indonesia itu sehari-harinya seperti itu. Makanya kan sangat benar sekali ketika anak-anaknya petani seperti saya atau teman-teman yang anaknya petani pasti akan tidak mau menjadi petani karena memang ya itu tadi ya susah mengambil kebijakan, juga tanahnya juga sempit ya kan. Kemudian biaya produksinya juga tinggi. Terus misalnya ya biaya produksi tinggi itu misalnya gini, pupuk. Apakah pupuk itu mudah diperoleh? Tidak loh, harus berkelompok ya kan. Kemudian kadang langka juga karena rebutan dengan petani yang lain gitu. Nah, itu yang dialami oleh petani-petani di Indonesia. Problematikanya itu seperti itu gitu ya. Nah, ini jadi tanamannya adalah padi, kemudian palawija, kemudian mereka itu kalau misalnya mau bangun rumah, kadang itu sebagian batu batanya itu di sawah itu untuk produksi batu bata ini. Kemudian di sela-sela ketika masih punya lahannya masih ada, mereka akan menanam tanaman seperti ini. Nah, akan tetapi nanti kita next ke pertanian komersil ya, itu agak berbeda. Oke, sampai di sini silakan. Assalamualaikum, Bu. Berkomen. Halo. Suara Waalaikumsalam, saya silakan. kedengaran nggak, Bu? Siapa ini? Ya, monggo. Ada Kedengaran. beberapa yang menarik menurut saya, Bu. Tapi ini apa saya salah tangkap atau gimana? Ini Rojak ya? Rahmat, Bu. Oh, Rahmat. Oke, Yang silakan pertama yang Rahmat. di pertanian substansi ya, Bu. Apa tadi? Subsisten. Subsisten. Itu orangnya lebih modern dalam bertani. Yang saya tangkap tadi itu saya salah, Bu, dalam menangkapnya. Kalau subsisten justru tidak menggunakan teknologi. Oh, Dan nanti kebalikannya dengan pertanian komersil. berarti Kebalikannya dengan pertanian komersil itu menggunakan teknologi, kemudian yang teknologi yang dimaksud ini apakah semacam traktor atau gimana, Bu? Atau teknik penanamannya, Bu? ya, jadi ini saya lanjutkan ya. Jadi yang kedua itu sektor pertanian komersil. Jadi kalau tadi itu ya bayangannya sederhananya yang disebut pertanian subsisten itu adalah petani padi, kemudian petani palawija yang sehari-hari kita jumpai di masyarakat desa di Indonesia. Kemudian di satu sisi ada yang disebut dengan pertanian komersil. Pertanian komersil ini biasanya dia dalam skala luas, ya, dalam skala luas berapa hektar gitu. Kemudian dia tanami pertanian komersil. Semisal kayak kelapa sawit, cengkeh, kemudian tanaman perkebunan, buah-buahan nanas, kemudian semangka, tapi mereka sektor pertanian komersil ini menanamnya itu dalam skala yang sangat luas, minimal itu 1 hektar dan pelaku mayoritas adalah perusahaan, ya kan? Jadi dia tidak dikerjakan oleh tani yang satu petak kecil, kalau di Jogja kan 500 meter aja udah luas kan tanah itu. Nah, kalau pertanian komersil itu lebih luas lagi, minimal 1 hektar, 2 hektar. Itu bisa kalian baca misalnya kayak petani sawit di Sumatera, petani sawit di Kalimantan, itu kan yang mengelola itu adalah perusahaan gitu kan, bukan petani kecil-kecil sendiri gitu loh, tapi petani dalam skala yang luas. Dan biasanya yang mengelola pertanian komersilnya adalah anak-anak muda dengan menggunakan teknologi yang lebih maju kan, tidak hanya sekedar itu dipupuk ya, sawitnya dipupuk kan enggak kan, pasti ada teknik untuk mengambil berapa lama, kemudian
menggunakan apa, kemudian itu dijual kemana, kan biasanya ke perusahaan yang dia sudah tender dan sebagainya. Jadi komersil ini tadi ditanya apa Bu, apa namanya, kelebihan teknologinya, pasti dalam pengembangan teknologi pertanian perkebunan itu kan lebih maju kan dibandingkan dengan pertanian subsisten ini. Terkait dengan pola panen, pola tanam, kemudian pola jual dan sebagainya. Gitu. Jadi bayangkan kalau pertanian komersil itu lebih pada pertanian yang dia itu bersifat luas dalam skala luas yang dijalankan oleh apa namanya perusahaan biasanya. Dan biasanya pengelolanya itu anak muda. Sarjana-sarjana pertanian pasti akan bangga ketika dia bekerja di Cargill misalnya, kan perusahaan pertanian yang besar. Kemudian Sinarmas yang punya petani sawit berapa puluh hektar di Sumatera atau di Kalimantan. Kemudian bekerja di agro industri yang punya BRI itu senang sekali mereka karena memang pertaniannya itu adalah pertanian yang tujuannya itu adalah untuk ekspor gitu loh. Nah ini ya bedanya ya. Jadi sektor pertanian itu juga menguntungkan juga dengan catatan pertaniannya itu adalah yang skala luas, kemudian apa namanya punya tujuan ekspor yang tinggi, produktivitasnya tinggi gitu. Itu ya, jadi bedanya dengan pertanian subsisten itu seperti itu. Pasti mereka pasti penggunaan dari dalam pertanian komersil ini penggunaan teknologi juga sangat tinggi kan. Misalnya cengkeh, berapa puluh hektar yang ditanami cengkeh yang di daerah Blitar, ada yang dari Blitar ini kan, ada gunung apa itu ya, di antara dua gunung itu kan ada pertanian cengkeh. Nah, itu menyulingnya, kan tidak petani kecil kan yang mengelolanya, pasti perusahaan kan. Nah, di situ petani bekerja di perusahaan itu, atau anak-anak muda bekerja di perusahaan itu. Gitu. Nah, itu ya yang disebut dengan perbedaan antara pertanian kecil dan pertanian subsisten. Bisa dipahami, Mas Rahmat? Oh, nanya lagi nih Bu, maaf Nah, sebelumnya. sampai di sini ada yang disampaikan lagi? Oh, yang Nah, subsist bagaimana kemudian strategi dari petani subsisten ini untuk bisa bertahan? Jadi tadi ya, selain dia menanam padi, kemudian palawija, kemudian juga terkadang dia menanam tanaman komersil juga, misalnya cabai, kemudian kadang pepaya ini ya dalam skala di sawahnya atau di kebunnya biasanya ditanami ini untuk dia bisa bertahan. Artinya ketika nanti dia itu apa namanya produksi padi. Oh ya, oke oke silahkan. Gimana Mas Rahmat? Mm-mm. Ini kayak sinyalnya Rahmat ya kayaknya ya. Oke, ada yang lain? Itu ya. Kemudian ini. Nah, pertanian komersil itu rata-rata pelakunya adalah perusahaan, baik skala kecil atau skala besar. Tapi ketika kita menyebut perusahaan, namanya meningkatkan produktivitas pertanian, yaitu untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya, produksinya digenjot, sehingga pendapatannya meningkat. Nah, apakah nah kemudian yang disebut subsisten itu adalah petani yang memang dia individu kebutuhannya sendiri ya, kebutuhannya sendiri sehingga dia harus survive dan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, itu bedanya itu. Nah, ketika perusahaan ini dia bisa menyewa lahan, petani kecil ini dijadikan satu, kemudian dia menanami padi dalam skala yang luas, itu juga bisa dikatakan adalah
sektor-sektor agribisnis ya, jadi bisnis di sektor pertanian ini. Nah ini yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi pelaku pasar ini masih di sektor pertanian itu adalah perusahaan besar yang bisa jadi dia transnasional kayak Monsanto. Kenal kan Monsanto? Orang yang bekerja di Monsanto pasti akan senang sekali ya karena dia skala internasional, kemudian usahanya itu sangat luas dan dia bermodalkan besar kan dibandingkan dengan petani-petani kecil kita yang kalau sawah itu pakai kaos oblong atau kaos partai itu terus kemudian nggak merasa bahwa betapa beratnya menjadi petani gitu kan. Nah itu memang dua sisi yang yang ada di sektor pertanian di Indonesia itu gitu. Nah kemudian tadi ya, bicara subsisten, mereka harus bertahan hidup tuh. Nah, ketika petaninya hari ini hasil padinya katakanlah tidak bagus gitu, banyak diserang oleh wereng. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan surveillance-nya dia menanam tanaman-tanaman yang dia dijual itu bisa laku cepat, misalnya kayak cabai tadi ya yang Ibu sebut cabai, kemudian buah-buahan ya kan, sayur-sayuran itu skala cepat bisa dijual dengan cepat dibandingkan dengan padi. Nah, strategi survive dari petani subsisten itu adalah dia menanam tanaman yang cepat untuk menghasilkan uang. Dan itu dilakukan ya. Kalau tidak selain dia melakukan praktek pertanian komersial, petani subsisten ini dia harus bekerja di pabrik ya kan, di kota, kemudian UMKM, kemudian menjadi buruh bangunan dan seterusnya. Itu adalah salah satu atau beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh petani di sela-sela ya. Di sela-sela dia sambil menunggu hasil pertaniannya ini bisa produksi gitu. Itu yang dilakukan oleh petani subsisten ya. Nah, kalau kayak semacam ini ya, tebu, cengkeh, kemudian buah-buahan itu jarang petani kecil yang menanam, tapi biasanya perusahaan kemudian menyewa tanah-tanahnya petani, kemudian ditanami tebu dalam skala yang sangat luas. Itu yang terjadi di Indonesia itu. Kemudian wilayah-wilayah dulu waktu zaman Belanda itu di daerah Prambanan sini ini kan semua sawah disewa untuk apa? Untuk menanam tembakau kan akan diekspor ke Belanda ya, tembakau yang di Klaten dan di Prambanan itu kan bagus sekali dan ada ada pabriknya juga gitu. Itu adalah tanaman komersil yang itu dilakukan oleh perusahaan gitu. Jarang petani sendiri yang melakukan. Kalaupun dia melakukan ya skala kecil, kemudian nanti hasilnya dijual di pabrik-pabrik atau di tempat-tempat perusahaan itu gitu. Nah, kira-kira ya menurut kalian pada situasi kita yang pertanian komersil subsisten ini masih mayoritas di Indonesia, kira-kira gimana masa depan petani subsisten ini? Silakan komen. Assalamualaikum Bu, maaf tadi sinyal Gimana saya masa hilang. depan? Oh, ini kayaknya kamu di daerah mana, Rahmat? Di belakang Win Bu, tadi tiba-tiba sinyalnya hilang aja. Di belakang Win Bu. Oh, gitu. Oh, berarti udah di Jogja nih, siap-siap ini siap-siap ini ya, kalau udah di Jogja, siap-siap kuliah apa? Ya, ini Luring. lagi nyari vaksin kedua Bu. Oh ya Bu, terkait yang Udah dapat? belum Bu. Ya.
terkait dengan tadi pertanyaan tadi Bu, ketika seharusnya harus dipertahankan menurut saya malahan pertanian subsisten ini Bu. Karena di kampung saya pribadi di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, itu umumnya petani itu adalah subsisten. Karena mereka nggak ada yang punya tanah sebenarnya di sana. Pemilik tanah adalah seluruh dari satu suku. Jadi sistemnya itu malahan berganti-gantian gunain tanah itu. Keluarga ini gantian, nanti gantian. Dan syukur, alhamdulillah masih tercukupi secara pangan maupun keuangan di mau sekolah masih tercukupi saya pikir Bu. Ketika itu sistemnya memang jelas ini untuk siapa, ini kapan. Saya malahan lebih suka ketika pertanian cuma bertani dengan kalau tempat saya itu biasanya bertani sambil ada nanti ternaknya sapi atau kerbau. Mungkin segitu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Halo Bu. Bagaimana? Ya, oke, silakan. Iya Bu, jadi saya tuh pernah ke suatu desa ya Bu ya, di dekat rumah saya. Nah dia itu ada sektor pertanian juga, tapi desanya itu emang jauh dari pasar gitu loh Bu. Desanya emang di sekitar situ tuh kayak ada pasar umum gitu. Nah jadi kita tuh sempat ngewawancara. Berarti jauh dari pasar. Iya Bu. Jadi kita tuh sempat ngewawancara sama salah satu warganya gitu ya, beberapa warga gitu. Jadi kita tuh nanya sebenarnya pertanian di sini ini untuk apa sih gitu tuh. Hasilnya apakah untuk dijual atau gimana? Nah, mereka tuh sempat jawab kayak enggak. Jadi pertanian tuh ya cukup buat lumbung mereka sendiri aja, buat pangan mereka aja. Jadi menurut saya ya Bu ya, sebenarnya pertanian substansi ini malah justru berdampak nggak sih Bu buat pangan lokal mereka. Jadi karena keadaan mereka yang jauh dari pasar, jadi mereka tuh cuma bisa memenuhi pangan tuh dari sektor pertanian mereka sendiri aja itu Bu. Oke. Jadi menurut Aisyah dipertahankan ya pertanian ini untuk mencukupi pangan lokal gitu ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih Aisyah. Ada yang lain? Mungkin punya pandangan bahwa pertanian subsisten itu harus dirombak dengan pertanian yang modern, dengan dikelola secara modern, seperti itu. Adakah yang punya pandangan seperti itu? Sehingga kita bisa mencukupi pangan lokal. Lokal yang dimaksud Aisyah kan di desa itu ya, padahal kan kalau kita bicara di Indonesia itu memang desa itu mensupport pertanian atau sumpangan masyarakat kota. Jadi masyarakat kota kan pasti tidak punya sawah kan, mayoritas kan, pasti industri dan jasa kan yang berkembang gitu. Jadi sawah itu pasti semakin menipis. Nah, masyarakat desa itu dalam hubungan desa dan kota itu memberikan support terhadap kota dengan hasil-hasil produksi pertaniannya. Itu yang terjadi. Nah, ketika desa ini tidak bisa mensupport, tentu masyarakat kota ini kan harus mencari bahan pangan lain nih. Ketika desa tidak bisa mensupport, salah satu caranya kemudian impor kan. Jadi bahan-bahan makanan impor itu banyak nanti dikonsumsi masyarakat yang tidak bisa memproduksi padinya sendiri. Coba kalau kalian lihat misalnya yang sering naik kereta atau naik bus itu ya, itu orang yang migrasi atau orang yang urbanisasi dari desa-desa di Jawa, ketika dia tinggal di Jakarta, itu apakah membeli berasnya di Jakarta? Kan tidak kan? Mayoritas kan mesti bawa karung beras itu ya,
atau kardus-kardus itu ya yang isinya beras untuk pangannya di kota gitu. Nah, itu adalah relasi desa kota yang itu harus mensupport secara tidak langsung terhadap masyarakat kita dalam hal pangan gitu loh. Bayangkan ketika desa itu tidak mampu memproduksi hasil pertanian, kemudian apa yang terjadi? Kan impor semua kan? Pasti itu yang terjadi, dan itu jalan yang disukai oleh politisi itu adalah impor, karena kan ada uang yang dikeluarkan dan mereka akan mendapatkan kayak semacam sisa anggaran untuk impor kan. Kalau misalnya pangan tercukupi oleh lokal, tentu kan tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan, sudah bisa dipenuhi kebutuhan itu di level nasional gitu. Nah itu memang kalau kita bicara bahwa situasi sekarang itu ya ini Bu, menurut saya ya pertanian subsisten dipertahankan karena bisa mencukupi itu. Itu memang kalau kita bicara situasi sekarang gitu loh, itu masih bisa gitu. Tapi bagaimana ke depan, apakah pengelolaan secara tradisional ini akan terus kita pertahankan gitu? Ini pertanyaan yang saya kira menjadi PR kita ya, karena bagaimanapun kita ketergantungan terhadap pangan itu wajib kan. Nggak makan, apa yang terjadi? Nggak makan mie dalam waktu seminggu aja kita, apa yang terjadi? Padahal kita tidak bisa memproduksi gandum loh. Gandum itu semua kita impor dari Amerika, Cina, dan Amerika Latin. Itu kita mengimpor gandum untuk produksi mie, roti yang itu menjadi kayak makanan kita sehari-hari itu gitu. Nah, apakah kita akan mempertahankan itu? Itu yang menjadi pertanian subsisten dengan skala sederhana, hanya untuk mencukupi kebutuhan lokal atau pangan sendiri. Nah, tentunya ini menjadi tantangan generasi muda ya dengan pengembangan sektor pertanian ini. Bahwa pengembangan pertanian itu mau tidak mau harus menggunakan teknologi yang canggih gitu loh. Sama halnya ketika ke ojek pengkolan, tiba-tiba arus deras informasi itu sangat cepat, tiba-tiba ada Grab, tiba-tiba ada Gojek yang itu menggantikan semua sistem yang bersifat lokal tadi. Nah, sektor pertanian di Indonesia itu perlu mengalami revolusioner yang sedemikian gitu loh. Mau tidak mau, kita itu harus bagaimana ya, kita katakanlah dalam 1 bulan itu bisa panen padi. Gitu. Tidak harus menunggu 3 atau 4 bulan, tapi bisa diperpendek itu. Nah ini kan PR Fakultas Pertanian kan sebenarnya. Tapi faktanya yang di Fakultas Pertanian sendiri aja tidak begitu intens dalam pengembangan produksi pertanian. Gitu. Ataupun kalau intens, tapi di kebijakan itu kurang begitu masif ya di level petani subsisten di level-level desa kayak gitu. Nah ini loh, kalau kita masih bertahan bahwa pertanian itu adalah untuk budaya, pertanian itu adalah ada Dewi Sri di situ, ya kan? Kemudian ada nilai-nilai lokal yang harus dipertahankan. Nah, produksi pertanian kita sementara jumlah penduduk bertambah dan sebagainya, pasti akan kurang seterusnya kayak gitu kan. Nah, jika pengelolaan pertanian ini tidak mendapat perhatian yang masif ya dari dari pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian itu. Gitu. Perlu kita traktorisasi itu perlu loh. Terus kemudian pengemasan produk itu ya perlu loh dengan canggih. Jadi ketika panen bayam itu tidak hanya di di pasar tradisional itu kan kenyataannya seperti itu.
kan tidak menarik banget kan. Itu perlu pengemasan, perlu apa namanya bahasanya itu pemasaran, kemudian perlu packaging dan sebagainya sehingga bisa laku di level yang tidak hanya di desanya itu sendiri, bisa di kota bahkan. Kalau yang di kota pasti lebih suka belanja sayur itu kan di Superindo misalnya ya. Di swalayan-swalayan yang itu bersih, kemudian sudah terpacking dengan rapi gitu kan dibandingkan dengan di pasar-pasar gitu. Yang sedangkan di pasar itu adalah biasanya produk dari pertanian subsisten ini yang dia kurang mengenal pengemasan ya kan, kemudian kurang dikemas dengan baik, terus ilmu pemasarannya itu terbatas kan ya petani kita gitu. Gitu sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada ini akan menjadi pertanyaan kita ya, kenapa kemudian pemuda di Indonesia itu jarang atau kalaupun dia tertarik di sektor pertanian itu 1, 2, 3 gitu, tidak secara pengen mengembangkan sektor pertanian karena memang di Indonesia itu sangat berat ya tantangannya untuk mengelola pertanian. Pasti ketika dia kembali ke desa, pasti akan kembali kepada sistem yang katakanlah tidak susah mengakses teknologi ya kan, pemasarannya juga susah, kemudian modal juga sangat terbatas gitu. Jadi memang perlu effort yang sangat luar biasa dalam pengembangan subsisten pertanian ini. Sama halnya dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia kan seperti itu kan. Karena bicara kemiskinan mayoritas adalah petani itu gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Halo, Ibu. Kenyataannya di Indonesia dua karakter pertanian ini berjalan ya, dua-duanya berjalan dan kemudian dua-duanya memiliki sistem sendiri, dua-duanya itu bisa saling melengkapi gitu kenyataannya. Jadi kalau kadang kita Oke, silakan Mbak. Silakan. Izin bertanya, kalau untuk silakan. pertanian komersil itu kan cenderung untuk orang yang punya kebun luas atau yang kayak corporate dan itu kayak membutuhkan tenaga kerja dan menyebabkan perburuan atau mempekerjakan petani gitu kan Bu, petani yang mungkin subsisten juga. Tapi bukankah siapa ini yang bertanya ya? Dani Alin Bu? Tapi bukankah hal tersebut kan memperkerjakan petani subsisten, bukankah hal tersebut akan menyebabkan alienasi dari tindakan bekerja karena terdapat pembagian kerja seperti misal ada yang bagian motong dan lain-lain dan hal itu akan menyebabkan kemampuan para pekerja itu relatif stagnan. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut, Bu? Kalau menurut saya bagaimana mengatasi itu berarti peran negara kan. Bagaimana negara mengatur petani-petani ini di-collecting menjadi satu produksinya, ya kan. Jadi bukan sistem perusahaan yang lebih hanya sifatnya keuntungan semata. Jadi negara ini
memfasilitasi petani-petani ini loh diperhatikan gitu loh. Misalnya bagaimana cara dalam satu dalam satu wilayah, dalam 1 hektar itu tanamannya itu sama, kemudian nanti dijual di tempat yang sama, ya kan? Kemudian nanti dihargai dengan harga yang sama. Karena selama ini yang terjadi ketika panen raya pasti harga itu turun. Ketika panen cabai, semua petani panen cabai itu pasti harga cabai akan turun. Jadi berapa itu kemarin itu petani mengeluh sampai 10.000 atau berapa itu per kilonya. 8.000 Bu. Nah, ini perlu mendapat perhatian. Bagaimana misalnya ya ketika cabai itu tidak hanya dijual cabai, tapi dikelola menjadi kayak semacam apa ya, diawetkan menjadi saus, diawetkan menjadi sambal-sambal yang dikemas menarik. Jadi kalau misalnya itu dalam skala petani di satu desa itu kan menarik banget kan. Jadi bukan perusahaan yang di situ gitu loh, tapi negara yang malah 8.000 loh. Nah, bagaimana petani-petani ini dilatih ya untuk membuat itu, kemudian dikemas dengan bagus produk-produk pertanian gitu. Jadi yang kita jual itu bukan hanya dari panen sawah kemudian dijual gitu loh, tapi ada kreativitas di situ gitu kan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan di sektor pertanian kan seperti itu kan. Misalnya kayak Sinarmas itu punya sawit, kemudian dia sawitnya itu dikelola sendiri, kemudian dijualnya jadi minyak kan. Nah itu kan harganya mahal sekali kan. Nah bisa kita bayangkan, misalnya petani-petani ini diorganisir, kemudian diperhatikan, kemudian itu loh yang maksudnya yang kenapa kebijakan itu tidak sampai ke level yang paling rendah di sektor pertanian itu maksud saya. Karena tidak ada sentuhan dari pemerintah secara intensif bagaimana peningkatan dari produk pertanian itu gitu. Kalau negara melakukan seperti yang dilakukan corporate, itu mesti sangat keren sekali kan petani itu bisa terorganisir. Jadi misalnya sawah satu kotak berdekatan itu kan kadang ada yang ditanami cabai, ada yang kedelai, ada yang apa, kan tergantung dari pemiliknya, wong. Oke, sama-sama, Bu.
Oke, sekian, terima kasih. Bubar guys. Bubar. Yuk, bubar yuk. Bro, tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Seo, lunga. Hai Alin. Halo Umi. Sialin Nah, kamu udah di visum. Jogja belum sih, Lin? Belum lah. Oh. Tri, dolan kamarku, Tri. Sini main ke Aziza? tempat Susiana. Aziza itu ya sepondok sama Tri ya? Iya. Iya, Umi guys. juga Umi sok tahu. Umi sok tahu. Oh, salah ding. Maaf. Maaf. Karena pondok. Umi mondok di mana nih? Aku mondok di hatimu. Asik. Enggak di Pondok di Indah. Jogja. Pondok Indah penjara. Umi Rene. Di jajan Di Rahan. kamar Aku tuh. kamaran di kamar Rahan. Lah, gabut aku ning kamar. Sini Ke Lin, Malioboro kecil. aja, Aziza. Biar nggak gabut ke Malioboro. Aduh, Balam enggak tuh. nih. Ini Mas Rofif masih setia, Mbak Permata, terus Mas Puspo, Tira, Mas Sepertinya mereka tidur. Naufal. Mm-mm. Sepertinya ini tertidur, banyak yang tertidur. Tertidur. Rofif, Permata Permata lagi di belakang. Oh. Mas Puspo, Mas Naufal. Ini nanti kalian itu ya offline ya Mi? Iya. Iya, insya Allah. Aku belum vaksin dosis 2 ya. Aku, Kayaknya tanggal 25 Oktober. iya sama. Oktober suwe tenan. Iya. Mas Puspo. Rafif, Mas Rofif, Noval. Mas Naufal. Aku pakai background itu loh Mi, PPA loh. Iya tahu, visum kamu hobi banget ya pakai visum. Hmm. Ini udah selesai ya, beneran udah selesai ini ya, ibu-ibu ini